selain geluh, debu, ataupun lempung, ada salah satu tanah yang mungkin teman-teman semua pernah lihat dan ini dia ada tanah pasir. Ini merupakan salah satu bentuk struktur tanah. Nah, salah satu metode pengamatan yang dapat kita rasakan adalah metode feeling, yaitu metode dengan cara meraba dan memijat secara kasar antara si ibu jari dan telunjuk. Nah, seperti ini ya. Nah, halo semua, perkenalkan aku Aulia, mahasiswi biologi Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Maksudnya itu pendidikan biologi ya. Dan sekarang aku semester 5. Dan seperti biasa, aku bakalan sharing dan berbagi wawasan kepada teman-teman semua. Kali ini masih dengan tema fisiologi tumbuhan. Konsep bahasan kita adalah tentang tanah dan strukturnya. Nah, kemarin udah bicara tumbuhan dengan si air. Ada part 1, ada part 2. Dan sekarang kita bicara tentang tanah. Nah, ada air, tumbuhan, dan tanah. Nah, ini merupakan salah satu keterkaitan yang sangat tidak dapat dipisahkan, baik itu pemahaman unsur, konsep, ataupun dalam konsep pengelolaannya. Dan tentu saja, indikator-indikator bahasan kita yaitu ada si tekstur tanah, yang kedua struktur tanah, yang ketiga ada air tanah, dan yang keempat yaitu ada si tanah sebagai sumber nutrisi. Nah, selain yang empat ini akan kita bahas pemahaman yang kita dasari bahwa itu sangat penting bagi si air ataupun tumbuhan. Nah, perlu kita ketahui bahwa tanah ini memiliki fungsi sebagai tumbuhnya proses tanaman, sebagai unsur yang dibudidayakan, dan tentunya juga berkembangnya proses tanaman. Nah, maka dapat dikatakan bahwa selain untuk tumbuhan, tanah juga berfungsi sebagai kebutuhan manusia, seperti sebagai sumber papan, lalu juga ada bidang pertanian, peternakan, dan berbagai aktivitas lainnya. Dan tentu saja, konsepsi tentang soil menurut US Department Agriculture USDA tahun 1952 dan R. Dudal 1999 dikemukakan bahwa soil is the collection of natural bodies occupying portion of the earth's surface that support plant and that help fertilize due the integrated effort of climate and living matter acting upon parent material as conditioned by relief over period of times. Nah, dari konsep tersebut memberikan gambaran bahwa si tanah ini mampu menunjang aktivitas kehidupan tumbuhan dan manusia, lalu juga dapat mengandung berbagai konsep atau properti yang berbeda-beda. Nah, dengan demikian, tanah dapat dikatakan sebagai alat reproduksi tanaman dengan memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi yang merupakan pengaruh gabungan antara iklim, jasad hidup, batuan hidup, bentuk wilayah atau relief, dan lamanya pembentukan, sehingga pada akhirnya terbentuklah morfogenetik yang mempunyai sifat corak dan karakteristik tertentu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu struktur tanah. Nah, teman-teman tadi udah paham kan konsep dari tanah itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke tekstur tanah. Bicara tekstur, teman-teman pernah makan cake atau brownies gitu kan? Kalau dia itu lemar di mulut, terus ada juga gurih, tentu saja komposisi dan penyusunnya pun juga pas. Nah, begitulah tekstur. Artinya, tekstur ini merupakan salah satu yang menyusun dan membuat rasa itu menjadi pas. Begitulah tanah. Nah, selain dari tanah pasir yang aku contohin tadi seperti ini, juga ada 4 struktur dari si tanah. Itu ada tanah geluh, ada tanah lempung, dan ada tanah si debu. Nah, selain dari itu, tanah atau fotosfera ini merupakan salah satu lapisan kerak bumi paling atas yang disusun oleh litosfer, biosfer, hidrosfer, dan biosfer. Nah, keempat ini dilukiskan oleh Frederick tahun 1974 ya, kira-kira seperti ini. Nah, itu ada gambarannya. Nah, teman-teman bisa lihat kan bagaimana kaitan keempat-empatnya. Dan tentu saja jika kita perhatikan diagram yang di bawah ini, tanah ini merupakan salah satu benda yang non-pejal, di mana tersusun dari 25% air, 45% mineral, udara 25%, dan organik 50%. Dan tentu saja ini merupakan media baik bagi si akar tanaman. Nah, adapun mengenai klasifikasi tekstur tanah ini dipengaruhi oleh banyaknya perbandingan unsur dengan si massa tanah. Nah, teman-teman lihat bagaimana, ini ada sebuah slide aku tayangin, dan tentu saja akan terlihat bagaimana ketentuan umum dan klasifikasi tekstur tanah. Mulai dari tanah pasir, merupakan tanah berkusur kasar, juga ada contoh itu sudah pasir, ada pasir bergeluh, lalu juga ada tanah geluh, yaitu tanah yang berstruktur kasar, lalu juga ada geluh berpasir, ada berstruktur sedang. Nah, ini dia sampai ke bagian tanah berlempung. Ada contohnya lempung, lempung berdebu, lempung berpasir, dan lempung berdebu. Oke.
Nah, selain dari itu, metode yang dapat kita rasakan dalam sebuah tekstur tanah ini adalah dengan metode hydrover, lalu juga ada metode pipet, dan ada metode filling di lapangan. Kita masuk ke struktur tanah. Tadi udah kita bahas tekstur, sekarang kita bahas struktur. Kalau struktur artinya yaitu tingkatan-tingkatan, ya sama kayak organisasi, mulai dari ketua, wakil ketua, bendahara, panitia, dan sampai ke anggota. Nah, begitulah tanah. Jadi tanah ini juga memiliki struktur. Jadi nggak hanya kita aja ya. Nah, struktur tanah ini merupakan bentuk atau bangun yang terbuat dari agregat primer dan tentu saja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, struktur tanah ini mempengaruhi jumlah air yang masuk, bagaimana pergantian udara di dalamnya, kedalaman perakaran si akar, dan tentu saja berfungsi juga sebagai respirasi atau pernafasan bagi si tumbuhan. Dan tentu saja struktur tanah ini dapat kita kelompokkan menjadi 4 tipe. Ada tipe pipih, yaitu berbentuk secara vertikal, lalu juga ada berbentuk balok, yaitu sekitaran bentuk kubus dengan diameter 6 cm, lalu ada berbentuk prismatik, yaitu berbentuk segi 6, dan berbentuk bulat itu sekitaran yang berbentuk ke bulir-bulir ke arah yang sama. Dan tentu saja struktur tanah ini mempunyai komponen-komponen penyusunnya, yaitu ada bahan partikel, lalu juga ada komponen penyusunan, lalu juga ada koloid berupa garam, mineral, dan ketiganya ini sangat mempengaruhi bagaimana si struktur tanah. Dan tentu saja struktur tanah ini juga dipengaruhi oleh si porositas tanah. Nah, porositas tanah ini merupakan hubungan dengan kemampuan tanah untuk menyerap air dan kemampuan sirkulasi udara dalam tanah. Porositas tanah ini berkisar antara 35% untuk tanah yang gembab dan 65% untuk tanah yang gembur. Dari ada struktur tanah, ada tekstur tanah, dan kita masuk ke indikator yang ketiga, yaitu ada air tanah atau groundwater. Nah, apabila tanah dimasuki oleh air hujan ataupun air irigasi, maka akan terjadi proses sebagai berikut. Ini aku udah nyediain satu tumbuhan, dan ini juga udah tanahnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap hari kita nyiram bunga, proses masuknya air, nah kira-kira seperti ini, ke dalam tanah disebut dengan peristiwa infiltrasi. Nah, peristiwa infiltrasi ini sangat mempengaruhi bagaimana keadaan tanah. Dan proses infiltrasi ini yang pertama itu akan mengabsorpsi si tanah sampai batas maksimumnya. Apabila udah selesai di batas maksimum, maka dia akan menerus ke bawah, dan itu disebut dengan gaya perkolasi. Nah, gaya perkolasi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, dan itu merupakan sangat penting bagi si keadaan gravitasi. Atau tidak ada gaya ke bawah, maka mungkin saja tanah dalam keadaan turbornya akan menurun. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita nyiram bunga yang udah ada seperti ini, jadi cukup dengan batas maksimum saja, jangan berlebihan atau jangan terlalu sedikit, karena itu merupakan faktor yang penting bagi keadaan si tanah dan tumbuhan tentunya. Ini dia tentang konsep si groundwater. Sekarang kita masuk ke pembagian selanjutnya, dan ini merupakan indikator terakhir, yaitu tanah sebagai sumber nutrisi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih tanah bisa dikatakan sebagai sumber nutrisi? Nah, perlu kita ketahui bahwa apapun makhluk hidup ini, baik tumbuhan ataupun hewan, sangat membutuhkan nutrisi. Misal nih, manusia dan hewan yang tuh membutuhkan karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan sebagainya untuk keberlangsungan hidupnya. Lalu tumbuhan juga begitu. Tumbuhan butuh karbohidrat, lemak, protein? Ya enggak lah. Tumbuhan itu membutuhkan seperti ada mineral-mineral sebagai pendukung hidupnya. Jadi si tumbuhan ini membutuhkan yang namanya itu ada makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi itu seperti makronutrisi, yaitu ada si nitrogen, fosfor, kalium, lalu ada potasium, ada kalsium, magnesium, dan itu membutuhkan sekitaran 0,1% bagi si tumbuhan. Nah, untuk yang mikronutrien itu ada si boron, klorin, ada tembaga, besi, mangan, dan teman-temannya, dan itu membutuhkan sekitaran 0,01%. Dan tentu saja apabila tidak membutuhkan atau tidak mencukupi, maka akan mengakibatkan defisiensi nutrien, dan tentu saja tumbuhan akan layu dan mati. Nah, itu dia guys pembahasan aku pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Terima kasih semuanya, dan mohon maaf atas segala kesalahan. See you guys di next video. Bye.